Ketika Andrea keluar dari mobil BMW warna hitam itu, semua mata pelayan yang berbaris menyambut kedatangannya di pintu masuk tertuju pada coretan-coretan henna warna oranye yang mencolok di tangannya. Secara kebetulan Om Teddy yang juga ingin menyambutnya karena tidak sengaja melintas dari gazebo taman, wajahnya berubah pucat pasi. Pria setengah baya tersebut menyentuh dadanya sebelum ia tidak sadarkan diri dan jatuh ke lantai. "Heh, jangan diam saja. Cepat panggil dokter sekarang." Pak Hirman yang berdiri tidak jauh dari Om Teddy segera berteriak kepada para pelayan setelah melihat bos mudanya itu pingsan. Pak Hirman dan Wisnu segera membopong tubuh Om Teddy ke ruang tamu. Melihat kejadian yang tidak terduga itu, Andrea shock dan menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Melirik sekilas tangan Andrea yang penuh dengan lukisan henna dan mewarnai kukunya dengan warna mencolok membuat mata Pak Hirman melotot. Asisten pribadi kakek Harsa tersebut menatap tajam pada Wisnu yang tengah membantu Om Teddy membuka kerah bajunya sedikit. Saat ia menyadari tatapan dari Pak Hirman, Wisnu hanya menggeleng-gelengkan kepalanya yang mengartikan dia tidak tahu apa-apa. Semua itu terjadi tanpa sepengetahuannya. Pak Hirman hanya menarik nafasnya. Lagi-lagi Andrea dan Wisnu dipanggil oleh kakek Harsa ke ruang kerjanya. Apalagi yang sudah kamu lakukan kali ini? Kakek Harsa ingin meminta penjelasan langsung dari gadis itu. "Ya, ini kan memang sedang trennya, Kek. Jadi aku ikut-ikutan saja." Andrea menundukkan kepalanya. Ia berkata seolah-olah tanpa merasa bersalah sedikit pun. "Tren? Dari sekian banyak warna, tidak harus warna yang itu kan? Dan itu coba kamu lihat tanganmu itu. Telapak tanganmu saja tidak kelihatan, kayak habis nyemplung ke dalam cat gitu. Mengapa ini orang-orang yang kutemui komplain semua?" Tentu kata-kata ini hanya diucapkan Andrea di dalam hatinya. "Aku suka warna ini, Kek, dan kurasa warna ini juga cocok denganku." Andrea berkata seraya melihat telapak tangannya. Kakek Harsa sekali lagi hanya bisa menghela nafas. Kakek sepuh itu memberi sinyal pada Wisnu yang berdiri di samping Andrea dan berkata, "Wisnu, kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan?" "Baik, Tuan Besar." Wisnu masih berdiri dengan tegap. "Kalau begitu, kalian boleh pergi sekarang." Kakek Harsa menyaksikan keduanya keluar dari ruang kerjanya itu. Kamu pasti ingin sekali membuatku marah, kan?" Kakek Harsa berbicara sendiri seraya menggelengkan kepalanya. Di lantai 1, Wisnu mengarahkan pada Andrea menuju ke sebuah ruangan yang bisa disebut sebagai salon pribadi di rumah itu. Di dalam sana terdapat berbagai macam produk kecantikan, mulai dari sampo, kondisioner, lotion, sampai minyak-minyak yang digunakan untuk pijat. "Wow, aku baru pertama kali ini masuk ke sini." Mata Andrea berbinar-binar melihat semua produk impian para wanita yang ada di sana. "Duduklah." Wisnu mengatakan pada Andrea untuk duduk di sofa di sudut ruangan itu.
Sementara dirinya meraih sebotol baby oil yang ada di salah satu rak kaca. Tidak lupa ia juga mengambil handuk dan sebaskom air. Laki-laki itu kemudian duduk di samping Andrea. Dia membantu gadis itu menghapus henna dan kutek di tangannya dengan sabar. "Terima kasih, Wisnu." Andrea mengucapkan terima kasih dengan suara lirih sambil menatap wajah tampan bodyguard-nya itu. "Kamu tahu kan, kamu selalu bisa mengandalkanku." Laki-laki itu tersenyum dan membalas tatapan Andrea. Mata mereka bertemu untuk sesaat. "Nah, sudah selesai. Sekarang mandi gih sana." Wisnu berkata kembali setelah hampir setengah jam mereka membisu. Thanks lo ya." Andrea berdiri dan naik ke kamarnya di lantai 2. Saat dia membuka pintu kamarnya, segera aroma yang tidak asing baginya memenuhi rongga hidungnya. Itu adalah aroma khas suaminya. Tapi sayangnya laki-laki itu masih berada di negeri yang jauh di sana. Mengapa aku sangat merindukannya? Mengabaikan perasaan itu, Andrea langsung berjalan menuju ke kamar mandi. Dia merefresh tubuh dan pikirannya sebelum turun ke ruang makan. Di ruang makan, kakek Harsa melirik sekilas ke tangan Andrea yang kini sudah kembali lentik seperti sebelumnya. Kakek itu hanya tersenyum simpul lalu melanjutkan makannya. Di lain sisi, Om Teddy masih terlihat pucat. Dia mencoba menahan berbagai macam emosi yang ada di lubuk hatinya yang terdalam. Dia terus murung dan diam, serta kehilangan nafsu makannya. Dia hanya makan dengan porsi yang sangat sedikit, berbeda dari biasanya. Tante Linda yang duduk di samping suaminya juga tampak sedih. Ini adalah pertama kalinya Andrea melihat wanita itu seperti ini. Selama ini dia berpikir tantenya itu adalah sosok yang periang, mudah bergaul dan ceplas-ceplos. Tidak pernah terbesit di benaknya jika Tante Linda ternyata juga memiliki sisi yang lembut. Mereka makan malam dalam suasana yang hening. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, termasuk ibu dan ayah mertua Andrea. Semuanya hanyut dalam pikiran masing-masing. Sebenarnya Andrea merasa sangat bersalah, tapi dia tidak memiliki pilihan lain. Apalagi Haris mempersingkat waktu pernikahan kontrak mereka. Jadi dia harus menyelesaikan misinya secepatnya. Dia hanya bisa berharap setelah drama ini selesai, kehidupannya akan kembali normal seperti dulu lagi. Apalagi kini Andrea telah memiliki beberapa bisnis. Setelah perceraiannya dengan Haris terjadi, ia pasti akan sangat sibuk mengurusi bisnis-bisnisnya tersebut. Dan saat itu ia pasti akan melupakan semua ini.